Ya, dan jadi sudah nih kan, kalau buat dari kedua romernya memang dua-duanya memang punya peran penting lah. Mungkin dengan initiator juga seperti yang Franco tadi yang sempat di-mention ya. Iya. Buat Franco-nya juga, tapi saksiskan buat yang lainnya tuh masih ada lagi seperti LG. bagaimana duel dari junglernya yang Rene bagus di regular season dengan Assassin. Tapi entah kenapa di babak playoff lebih prefer dengan tank ternyata untuk dapetin poin kemenangan dia. Nah ya ini menarik banget sih ya untuk ngeliat dari match yang kedua. Makanya kita bakal ajak kalian semua yang ada di rumah untuk berdiskusi melalui audience topik voting. Nah, dimulai pada saat season 4 kalau nggak salah waktu itu adalah momen di mana Batu Gunting Kertas season ada di RRQ juga. Bahkan MVP regular season juga ada di RRQ. Jadi secara data, secara penghargaan mereka udah lengkap banget betul sekarang tuh. Ya, dan bahkan secara fans juga cukup ramai ya. Luar biasa sih ini memang Kingdom ya. Terbaik di kelasnya sih. Tidak pernah mengecewakan gitu ketika ngelihat para super fans terutama dari Kingdom yang sudah mulai memasuki arena kita semua. Sudah siap ya para Kingdom untuk memberikan dukungan penuh full support buat teman-teman dari RRQ di game yang pertama nanti untuk match kedua. Iya ya, tapi kalau ngomongin tadi ya kedua belah romer kita, ini pasti ya dari segi rotasi memang ada di tangan mereka, tapi gak lengkap kalau tanpa duonya. Nah, iconic duo nih dari era ke era kita ngelihat ada Trills. Jelas ya, jelas akan ada di tangan Toy kalau kita bicara soal RRQ. Iya ya. Karena berpengaruh banget di rotasi awalnya ya, Bi. Betul, apalagi ya kalau kita ngomongin kedua belah god lane juga sebetulnya sama-sama young blood ya kan. Toy dan juga Arfi yang lahir dari MDL sebelumnya, dan ini bukti bahwa regenerasi itu kayak benar-benar masih se-powerful itu juga. Kita lihat kayak jiwa-jiwa muda ini yang bakal kita saksikan juga ya terkait kayak power hero apa yang bakal dibawakan. Iya ya, dan memang menarik banget ya dari semua inisiasi yang sering kali dimainkan ya sama kedua belah tim ini. Salah satu favorite-nya mungkin Franco. Wah, bener banget sih. Dan keluar juga ya di hari kemarin ya. Di hari kemarin keluar bahkan sampai di respect ban oleh Bigetron kan. Dan kali ini lawan dari Alter Ego, lawan dari Dream terutama, Idok juga salah satu user. Karena menurut kalian apa di match ini? Tantangan terbesar Alter Ego? Iya. Mental mereka sendiri. Oke. Wow. Mental mereka sendiri, karena terkadang Alter Ego kuat kalau ketemu dengan lawan yang biasa. Tapi kalau udah ada nama lawannya, Aduh. nah ini buat Alter Ego. Setuju nggak nih Bang Radit? Kalau aku sih lebih ke ini sih. Tantangan terberat untuk Alter Ego adalah diri mereka sendiri sih, balik lagi ya. Oke. Karena ya, Sama. itu Dan menyambut terlebih dahulu player dari kedua belah tim. Oke, dan inilah dia untuk semifinal upper bracket yang kedua, di mana kedua tim akan segera bertanding. Sang raja dari segala raja yang sudah siap untuk menggapai singgasana mereka di season 15 ini. Dan untuk Alter Ego, mampukah mereka melampaui batu terbesar yang ada di season 15, di mana ini adalah penampilan perdana untuk kedua tim di babak playoff. Ya, kerap menjadi batu sandungan untuk Alter Ego dari season ke season. Khususnya untuk babak playoff ini adalah chance untuk Alter Ego tersungkur ke arah lower atau meluncur di arah upper. Yap, dan kita sedang menunggu apakah sejarah akan tercipta untuk hari ini bagi Alter Ego. Sejarah selalu tertunda bagi mereka, dan sekarang mereka sudah lebih dekat untuk bisa mematahkan perkataan tersebut. Ya pastinya masih dengan kedua belah coaching staff yang begitu menarik, cute pastinya. Yang ya bisa dibilang best coaching staff 2 season berturut-turut. Ya, dan rivalitas juga ada kan sebenarnya kalau dari coaching staff mereka sendiri. Iya, Saber, Davari dan Rave juga. Saber dan Cute ya, the masterpiece untuk kedua belah tim tentunya. Ini adalah maestro terkait draft mereka nih, khususnya untuk hari ini. Walaupun emang nggak pulang, mereka turun ke area lower, tapi against ini match yang penting untuk kedua belah tim. Dan pemilihan sih sebenarnya untuk line up ya Toy. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal Sujin, terus bahkan juga kalau dia punya hero pool juga sebenarnya terbatas ya Jom. Sebenarnya bisa dibilang nggak terbatas ya. Cuma kadang-kadang ya eksekusinya aja. Tapi jujur sekarang dengan kembalinya meta time juga, menurut aku Susujin ini udah mulai balik ke meta yang dia bakal powerful banget. Terutama untuk dari meta kick juga, untuk RRQ Hoshi di mana mereka udah ada 49 total hero pool yang udah dibawakan selama perjalanan di season Mobile Legends. Ya itu posisi keempat loh ya, Posisi dari keempat. keseluruhan. Dan ya balik lagi bahas Sujin, ada Suyo dan Hayabusa nih, dua opsi yang biasanya bakal diprioritaskan sama Sujin. Mungkin Hayabusa bakal lebih sering di-ban ya, tapi satu yang kita notice pasti. Udah power hero, cheese hero juga yang perlu dipertimbangkan sih. Dan kurasa ini udah dikonsider mungkin sama teman-teman dari RRQ ya, karena ya mereka rehat juga cukup lama untuk mempersiapkan upper juga. So ya penasaran sih sebenarnya dengan adanya bending target Kak Karya, inisiator juga.
karena ada top 5 player nih, highest assist Wow. dalam satu game. Dan ada Dreams ya di sana dengan total 21 assist dalam satu game. Oh jadi penasaran. Yang memang punya area sisi yang besar juga. Iya. Sehingga mudah bisa di follow up dengan yang lainnya. Dan ya dari Dream sendiri, follow up-nya pasti ada RV ya tadi. Dan most pick-nya juga adalah Granger ya. Kita tahu RV ini kuat banget loh dengan Granger. Power sih. Ya cukup power dengan Grangernya dia. First debut Maniac bahkan. Iya. Luar biasa ya. Tapi ya kalau dari Cross Legend-nya TY dari kelas Kamboja ini yang berhasil juga menorehkan sejarah paling tinggi assist dalam satu game ya. Di angka 25 total assist yang didapatkan. Ya, secara global ya kita bisa melihat juga datanya seperti apa untuk assist tadi. Tapi sekarang mendekati ke dalam band and pick juga pastinya untuk game yang pertama. Ini yang jadinya mulai menarik karena ya Cascade membawa satu warna juga yang berbeda di RRQ. Setiap kali kita melihat ada Cascade mungkin yang menjadi coach ya. Ya. Kayak regular season selalu jadi nomor 1 kan. Betul. Iya, kemarin BTS. Sejak debutnya Iya, loh. sejak debut loh dia Iya kan? DBL. Dari season 13, 14, 15 semua tim di Gatron Alpha dan juga RRQ Hoshi sekarang itu selalu ada di pemuncak klasemen regular season. Tapi masalahnya playoff beda cerita nih. Nah, itu dia masih belum rezeki. Terutama mungkin. final ya. Karena kemarin kan mereka cukup nyaris ya. Tipis nyaris. ya. Tapi upper ini pencapaian terbesar Cascade juga nggak sih untuk RRQ di season ini? Di upper ya, untuk menyentuh ke upper. Season lalu pun mereka di upper bracket, upper terus. di peringkat pertama juga. Jadi selama 3 season berturut-turut, Nomor 1 terus. nomor 1 terus Di upper di terus. Gatron, di RRQ. Nah, itu kadang-kadang belum rezeki di playoff. Tapi udah 2 kali mereka ada di upper bracket, bahkan ada di peringkat nomor 1 nih ya. Tapi lebih dekat juga sih, tiap kali season kita melihat lebih dekat kan buat jadi champion. Iya. Season kemarin kan bahkan Grand final Peringkat itu. dua, ya, ya. benar Runner sekali. up. Runner up sih. Tapi yang jelas targetnya sekarang nomor 1 ya. Pasti Karena ya. pastinya peningkatan nih yang bakal coba untuk diincar dan balik lagi. Wow. Masih kagum banget ya kita ngedenger suaranya bisa sampai ke bagian belakang untuk para Kingdom dan juga Alter Challenge pastinya. Dan ngomongin ke arah band and pick, prioritasnya selain ke arah Fanny akan menuju ke arah mana nih? Chip. Chip Baxia, masih Baxia ya? masih Baxia. Aku bilangnya Baxia Frederick sebenarnya bisa dikontes nanti. Oke. Ada kemungkinan bisa dikontes. Oke. Tapi kalau yang lainnya ya masih chip sih kalau aku idok chip terem Oke, berarti beda nih dengan chip di match pertama yang kita beda. lihat malah jadi Waduh. kekalahan. Beda. Decisionnya gokil sih kalau ngomongin Idok. Dari segi roamer ya mungkin, ya antara roamer potensial mungkin si Chips atau ya probabilitas ke area assassin mungkin. Assassin. Jungler. Oke, langsung aja kita buktikan kalau gitu. Kita akan segera masuk ke dalam dropping phase. Untuk game yang pertama antara RRQ Hoshi versus Alter Ego. Wow. Dan ini adalah match perdana dari RRQ, tapi lihat Kingdom yang udah benar-benar berteriak ya. Gokil. Ramai banget sih untuk suasana di Jakarta International Velodrome, dan ya Fredrin tadi udah dibahas, Chips pun nggak boleh lepas fokus. Loyi di ban, kemungkinan Baxia bisa di first pick oleh RRQ kecuali kalau memang mau di ban ya. Berarti kalau ban-nya ke Baxia, Loyinya ada. Sorry, Loyinya di ban, sorry. Ya, Tapi ini Kimi kenapa nih? Langsung masuk prioritas loh Kimi di awal. Karena memang mengganggu. Mengganggunya Kimi bukan dari damage kalau ada Baxia lebih kecil kan memang. Iya. Cuman mengganggunya dia itu karena bisa dikombinasikan bersama dengan Badang tadi. Iya. Atau kalau memang ada heavy CC yang bisa dipakai, Starling Beam udah buat immobilize, ditembak lagi dengan Traction Pulse. Iya, dan jujur sebenarnya aku ngelihat pattern banding dari Cascade ke arah tim Alter Ego di regular season itu dari total 6 game yang dimainkan semuanya ada Harit. Tapi kali ini Haritnya dilepaskan untuk teman-teman dari Alter Ego. Baxia di ban, Baxia. Yap, sempat kita bahas tadi sudah langsung ditutup juga sekarang. Akan menjadi duel untuk Assassin sekarang yang bisa dimunculkan Joy kah? Fanny. 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 I don't think so. Hayabusa. Terlalu beresiko ya. Hayabusa atau Joy? Hayabusa atau Joy ya. Oke. Dan mungkin Kalea ya, yang kalau misalnya nggak mau buru-buru ngambil Assassin tuh bisa Yap. dipilih juga. Kalea. Kalau mereka secure Kalea, sebenarnya buat berhadapan dengan Joy lebih mudah. Iya. Karena bisa ditangkap kan. Oke, pilihan ada di arah RRQ ya. Prioritas Joy ya. Makin dulu ya Joy. Akhirnya ngeliat Joy ya. Dari kemarin nggak ada nggak Nggak ada ya. Sama sekali ya. Karena jujur untuk penggunaan dari Joy juga susah ya sekarang. Dengan banyaknya heavy CC yang terjadi. Dia bisa ditabrak. Kalau lawan pakai Suyo, dia bisa di-cancel kan dengan Blackstone yang di hold. Iya. Ada Badang juga yang bisa tiba-tiba muncul. Atau kemungkinan besar juga Gatot Kaca ada. Ya, dan ini bisa dibawakan oleh Alter Ego. Hayabusa Badangnya diambil dan Yes. Hayabusa head to head dengan Joy. Ya, Hayabusa akan jauh lebih nyaman ya untuk bisa menghadapi Joy dari RRQ Hoshi. Tapi Cascade mempersiapkan apa untuk di pick kedua dan ketiganya, mengingat kali ini ya mereka masih membutuhkan hero yang bisa ngedeny dulu nih adanya Hayabusa yang sangat mudah untuk bisa mempick off player-player dari RRQ Hoshi. Ya, kalau bicara soal mid lane mungkin kayak
gak semua mid lane bisa survive dari Hayabusa ya. Tapi kayak pertimbangan Kari High Ground juga mungkin bisa jadi jawaban. Kayak ngambil Parsha mungkin. Parsha tapi bisa jadi makanan ya. Iya, iya. Parsha menurutku bakal jatuh ke tangan Alter Ego. Besar kemungkinan ada di sana. Dan mid laner dari Park Oke ya mungkin di... Juga ternyata. Nanti Granger dan juga Gatot Kaca. Oke. Lumayan Jadi ganggu juga ya buat Gatot. mid laner Alter Ego ya banyak sekarang option mereka ya. Kayak mereka bisa main Parsha, Iya. atau kalau enggak mereka bisa main ke Valentina. Valentina enak sih, udah ada Gatot juga Iya. kan. Ada Peter of Guardian yang nanti bisa diambil. Dan dengan hadirnya Granger, mau diutamakan gak nih buat hero seperti Retail mungkin? Karit, ya antara dua itu. Iritel gak sih? Dulu ya, top lane. Iritel Aku oke. suka Kalau Iritel kalau banget sih. marksman paling oke menurutku lawan Granger ya Iritel. Meskipun Karit juga Stabil. agak susah buat ditembak ya, karena dia juga mobilitasnya tinggi. Oke, prioritas buat make sure safe lane, safety net dulu nggak nih buat Grangernya. Parsha. Yap, sesuai. Dan Parsha yang kali ini akan digabungkan dengan Badang, pastinya ini akan membuat pressure juga, terutama ketika fist break yang kita tahu sendiri ya, itu momentum-momentum yang memang bisa dimaksimalkan dengan adanya Peter Ice Strike dari Parsha, sehingga ini akan mempersulit sebenarnya pergerakan dari Joy terutama. Yes, dan jangan lupa masih ada Immobilize kan? Iya. Dari Parsha itu sendiri itu bisa ada efek-efek stunnya sehingga Federal Airstrike bisa lebih mudah masuk ketika ada yang tertangkap dengan fist break nanti. Dan untuk damager menurutku mereka sudah sangat cukup sekali. Mereka hanya tinggal mengambil hero badan, mungkin seperti Glue, Gatot Kaca. Oke, Valentinanya coba untuk diamanin dulu ya. Menghindari hal lain tidak diinginkan juga. So far masih cukup luas tuh Parsha ternyata. Kaget gitu ya. Dapat jempol ya kita ya. Ya, dan ternyata Harith yang aku kira bakal dilepas sama RRQ Hoshi, mengingat ya mereka biasanya Harith di regular season di band 3 awal, tapi kali ini masuk ke fase bidding yang kedua. Oke, kita harus mencatat Arfi dia kuatnya di marksman mana aja nih ya. Oke. Nah, kita pernah ngeliat kalau nggak salah Clean sempat dibawakan dengan Arfi juga. Harith oke. Moskov, nah aku udah tahu nih sekarang. Moskov jarang kita lihat dibuat di ID, karena di ID sendiri Moskov ada penyakitnya. Oke. Jadi kita masih belum tahu apakah sudah disembuhkan di babak playoff yang sekarang. Tapi kalau memang ada Moskov, menurutku Moskov itu cukup bagus. Karena Joy di sini bisa kena efek knockback dari span of injury. Ini pilihannya ada dua sih, antara Iritel atau Moskov ya untuk last Iya. standing dari RRQ Hoshi. Sementara hero yang tadi kita bahas juga, Franco, Yap. yang sebenarnya bakal power juga di tangan dari Idok. Ini yang mereka antisipasi, Om. Ini kalau sampai Alter Ego juga mereka misalnya badannya di flex ya. Iya. Dan dipakai dengan Nino dengan full damage, kita tahu itemnya full damage Oh biasanya. iya. Ada Tigreal. Oke. Dan Tigreal pun bagus banget untuk meng-cancel Joy yang berusaha untuk mendekat. Karena Joy dia nggak punya anti-CC sekarang. Iya, aku gampang suka banget sih combo itu. Counter war-nya juga akan jauh lebih mudah ya. Yang fit juga untuk Dreams. Tapi ya untuk last band dari RRQ ya, ini target ke arah God Lane kah? Moskov, Iritel, dan Iritel. Iritel. Oke. Berarti sisa Ya, Clean Aduh. atau Moskov. Yes, Moskov Lane Dietrich. mungkin best optionnya buat sekarang Moskov kali ya. Yap, Lihat ada karena efek Moskov bisa knockback ya. cancel juga kan, Iya, knockback si Joy. Cancel. Fear of Misery. Cuman ya untuk badannya ini ya ada kemungkinan besar juga bisa diambil sama Nino sih kalau ngeliat di hari kemarin juga ya. Iya, cukup flex ya sebenarnya untuk Badang yang diamankan oleh Alter Ego. Tapi pick keempat ini akan berpengaruh juga kalau misalnya ngebuka gold lane terlebih dahulu, sehingga nanti mid lane dari RRQ Hoshi akan jauh lebih mudah untuk bisa menggapai gold lane tersebut. Dan sekarang mungkin pilihannya Ambil badan. untuk RRQ apa dulu nih? RRQ. Setelah nanti ada pick keempat yang muncul. Ya, kayaknya kita harus lihat si Gatotnya ini di flex kemana ya. Oke. Karena kemungkinan ya Gatot kaca bakal main di nomor dulu. Dan Kalea ternyata. Oh wow. Bakal main Beatrix kan nanti untuk Alter Ego. Bisa di follow up dengan Parsha, bisa di follow up dengan Beatrix. Iya, dua pilihan ya, dua Yep. opsi buat follow up langsung inisiasinya. Dan untuk RRQ mereka harus mulai bisa jawab di mid lane-nya nih terutama. Ngadepinnya Parsha, ngadepin Kalea. Valentina udah nggak ada ya jawaban buat Kaleanya juga. So far yang tersisa mungkin kayak melihat adanya potensi high ground defense Yep. Caecilian. Atau yang unique pick ke Kadita dipakai lagi. Aduh, aku pengen banget sih lihat Kaditanya ya tadi dari awal aku bilang. Meskipun sulit ya Iya, sebenarnya. iya, iya. High risk banget. High risk banget, tapi Kadita Petrify bisa kalau mau cancel Parsha. Iya, dan juga bisa menghindar sebenarnya dari adanya Barang. Hayabusa dan Oki. Pick yang bagus banget. Manamis dan juga Popius. Yang akan dinilai pastinya shadow kill dari Hayabusa ini bakal cukup repotkan pasti untuk pick off methods dari teman-teman Alter Ego. Satu terakhir God Lane ya berarti untuk Arfi. Beatrix atau Kari atau Cliff. Burst yang bisa menyambut kehadiran dari Kalea. Ya tadi ya kasih follow up ya, Beatrix sumber sih, follow Om. up.
high ground juga, kayak strong banget kalau Beatrix yang diambil Alter Ego sih. Tapi masalahnya belum ada track pakai Beatrix buat Army sendiri. Iya, itu dia. Belum ada historinya. Karena kita tahu memang kombinasi yang cocok ya diangkat Tsunami Slam ditembak Penetrate. Iya. Dan ya untuk clear ke Ramis juga sebenarnya cukup mudah gitu ketika membawa Beatrix. Oke, dari Alter Ego ya. Slot gold lane. Oke. Jadi dia Membawa. yang terakhir dari Alter Ego akan langsung menuju ke selatan. Dan itu satu kejutan untuk kita semua yang akan kita kupas lebih lagi dalam Lane of Dawn bersama casters kita, Papulung dan juga Aul. El Familia siap terbang ataupun terjun payung. Perkenalkan aku Papulung. Ada Kingdom, arena pasti full kayak Aul. Oke, kita berdua yang akan memadu jalannya pertandingan ya. Yes. Match kedua di hari setelah tadi di match yang pertama ada Geek yang harus turun ke lower bracket. Siapakah yang akan menyusul Onyx dan siapa yang harus berjuang lebih keras melalui jalur lower bracket tentunya. Oke, Velodrome sudah semakin full untuk hari ini. Luar biasa, Alter Champ sudah hadir. Kingdom sudah hadir. Sudah memadati bagaimana podium yang ada. Wow. Luar biasa. Kita mau tes dulu suara ini ya. Alter Champ, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu. Wow, begitu luar biasa dan untuk sekarang langsung saja kita lihat bagaimana pertandingan di Lane of Dawn. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka gak mau Ninonya bisa make up play, tapi Rin yang sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan tapi Dok menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat jadi sebuah kunci ya. Yap. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kalau melihat dari Nathan ya Swift dan Bargain Hunter. Dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Tenang. Santai ya dulu. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yap. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembleng banget, mereka bisa reverse sweep dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah Glowing One seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dream dan Hijube-nya ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu loh di ISS. Koneksinya tuh, chemistry-nya berjalan. Masih ada? Ada. Masih ada. Benar. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi tempatnya berbeda, Hijube bisa kan yang pertahanan tidak bisa. Hijube menjadi korban tapi di depannya berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player dan bikin Alter Ego bakal untuk sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area dan Dino harus dipaksa mundur, tidak bisa memaksakan keadaan dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Si Hansip ya, satu kali 24 jam wajib lapor. Dan ya, dengan Electrifying Beat, ini juga gak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder Ice Track tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Wow, oke. Ada 3 strike, dia langsung dikeluarkan. Tapi satu di terakhir dan Rins. Masih selamat Rins. Yes. Di mana SP-nya tadi udah gak kelihatan. Sama sekali. Dan bahkan bukan cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Lihat deh. Oh, Imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Iya emang Pak Pulu nggak? Iya tenang. Ya tenang. sabar. Tahan em. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada dua yang lainnya loh yang nggak predik juga loh. Tenang. Alright, tapi ya
secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau ngelihat habitnya kemarin ya, penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Tuh. Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. Masih aman? Iya. Masih belum kena point dead juga kan dari tadi? Tuh. Kalau kemarin, cara mana? Hey, ada pergerakan Arfi menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami slide tapi Netherweb mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ. Dan sekarang waktu itu Sujin bisa membalaskan keadaan. Tapi ternyata untuk sekarang, apa terap Guardian menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arfi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arfi lumayan berat sih. Yap. Dia udah kena kick-off satu kali. Tapi kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arfi bakal ngacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi sekarang coba lihat, Dairon sendirian sebuah dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki, tapi Arfi kemana berbeda, entropinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau, dia pun harus pergi. Ya, walaupun Dairon tumbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya dua pemain dari Alter Ego sehingga turtle free untuk Arfi. Oke, Tsunami Slam dikeluarkan pula, tapi barusan ketarik. Hey, ada yang satu keluar Shadow tadi, ada Shadow King sekarang langsung dikeluarkan pula, tapi masih ada Netherweb yang dimana itu menjadi sebuah aksi penyelamatan begitu baik. Apa terlalu kuat dia langsung dikeluarkan, tapi tidak sempat. Dan Nidok pun gagal untuk bisa take off dan sekarang pergerakan dimiliki oleh Ijube saja terakhirnya. Ijube, pergerakan begitu ekstrim, telah dia lakukan. Ya walaupun memang Indian Hijume tumbang tapi tukarnya adalah nyawa dari Sun Sejin sang Joker dari RRQ. Dan apakah dari BSDM ini udah mulai pindah nih? Ini tetap ada Alter Ego Ini tapi pindah deh. RRQ-nya juga teamfight terus itu. Iya. Gila deh. Oke, tapi di bagian bawah entropinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya dia. Ya. Akhirnya ya ada turret-turret yang bisa dilucuti dengan begitu cepat juga dengan damage per second yang dimiliki oleh Arfi. Oke, dan Sujin dipaksa untuk mundur kah? Tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapat lagi karena Arfi dan Arfi. Tidak ada escapability lagi Ul. Dan dia pun berhasil langsung diamankan, tapi Nino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Toy ada di bagian belakang yang Guna untuk bisa mengejar dan Dairon. Di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Dan wah ini kalau ngelihat dari item ini. Rine-nya ini agak sulit ya. Melihat bagaimana match pertama tadi sebagai referensi, Hayabusa ketemu Karami. Ya, agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Gimana ini? Apalagi ini Riz juga sangat-sangat cukup Wah. sabar ya untuk membuka Netherrealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak snack udah kabur aja gua. Kabur aja ini, karena kalau ngeladenin terus-menerus juga berat. Dan Rine Oke. sudah mulai memakan lane atas, sepertinya langsung diusir mundur juga karena Toy tidak sendiri. Sudah ada backupan juga dari Idok. Itu tadi hidup Kotanya kebel masuk dalam, putar balikin mejanya Ul. Jangan dong, tidak bayar. Kadang Lu jadi DPO sih. doang. Jangan. Ngapain? Jangan, sabar ya. Tapi Scorpio Alter Ego di balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini susah Yep. banget buat ditahan. Waduh, Parsyanya dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan dan Rin satu terakhir. Tidak ada Netherweb untuk beberapa saat, tapi respawn time yang dimiliki oleh pergerakan dari Rin sangat cepat pula. Tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi, tapi baru saja melihat pergerakan dari Rin. Satu buah piece crack yang begitu baik langsung dikeluarkan, tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak aja saja, gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan, dan terlihat kali ini ada Netherweb yang sudah langsung dikeluarkan. Entropi menuju ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Rizya menjadi korban lagi. Bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Oh, di zoning out dengan feeder Ice Strike. 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainannya. Walaupun emang Arfi di awal 0-2-0, tapi Yep. lihat kombinasinya bersama dengan Hijume. Ini udah mulai online loh untuk Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal. Oh, nggak sih? gila. Takdir Nathan di awal. Gila. Diacak-acak loh. Gokil ini, Mas. Apalagi lawannya Joy. Iya. Susah ya. Mau kabur gimana ya, Trofi doang. Tapi RRQ lagi-lagi, mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late game, semakin berbahaya tetesan Farsa. Yap. Damage per second dari Arfi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arfi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak. Ini udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy. Tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second-nya. Yap. Dan juga jangan lupakan, Nino Yap.
tadi dia langsung bener-bener Bagus kunci banget. keberadaan dari Suits Fujin. Ya kan Badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh untuk Joy. Sekali kena tumpuk, Sekali kena Ritem bisa buyar. Ditembokin Ditembokin bagus banget. kemana? Yap. Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka unggul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Tapi Dairen jadi orang terdepan, coba untuk bisa mengusir. Di belakang udah dari Riz enak banget. Yap, Dairen backupan. depan ngaca-ngaca, Riz kasih backupan. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ gimana caranya menjaga damage dealer Web, Sujin. Susujin cukup berani untuk maju ke area terdepan. Tapi ada flicker tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih sempat recall di dalam tubuh hutannya. Recall aja gitu kan ya. Iya recall tapi pengen 2 kali aja, emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke, tapi dengan Anarki ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin karena Suji dan Troy, tapi dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih dengan adanya Big Eye Strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Dreams dan Nino yang siap memegang. Dan wah gak berhenti. Wah, Federal Strike langsung dikeluarkan. Tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Hanya saja impact dari NetherRealm. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa terlalu langsung dikeluarkan tapi gak kena karena siapapun. Tapi Hidup yang menjadi orang terdepan. Akankah Hidup yang bisa selamat tapi sejauh ini. Hidup pun berhasil diamankan. Arki masih selamat. Ada 2 player bahkan 3 player dimiliki. Orang kepenakan ke Dairen menjadi 1 korban lagi dapatnya saja. Dairen kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy dan shutdown tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap RV juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego, akhirnya lumayan bisa dinetralisir sama Rasio. Dan ini juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui ya tadi keberadaan dari Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi kan dia? Siapa sangka. Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan. Gunota Unek untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan. Dan Rarge berhasil mengamankan karena Lord tersebut. Tidak ada follow damage yang dimiliki. Benar-benar dimanfaatkan. Barusan ada Shadow Kill. Dan Lava Golem lain menjadi korban. Salah apa monster jungle Ul? Lava Golem Iya. ya? Kena shadow kill. Iya, kaget ya. Gak apa-apa. Salah apa aku mas? Mau kenalan. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego? Tadi 3.000 gold hit. Yap. Seketika POD sampai hilang sakit, begitu Cok. saja. Dan bahkan sudah mulai tersalip oleh RRQ perlahan. Dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Yep. Toy. Ini akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike dipegang kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Hidup? Dok? Terlalu berani dan tempatnya berbeda range. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. Ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Yap. Ini adrenalin kerasa banget. Setiap ada orang gas, setiap ada yang kelihatan ganyang. Ganyang. Dan akhirnya Lord yang udah didapetin sama Rarky nggak bisa berjalan lebih jauh lagi semenjak Rin dan Idok terculik bersama di tengah dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah ngingetin di atas. Uh-uh. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Gua izin ke meja player. Ya. Jangan dong. Mau ngapain meja player mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulannya satu sama lain kalau ngeliat dari set dari itemnya juga. Ada Genius One yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari Arvi akan semakin menyakitkan. Yap, itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergianmu. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh, Udah jual. Udah yuk, Kita fokus dikit lagi. sambil menunggu ya. Karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang. Yap. Dengan keadaan yang lama. Betul? Karena dari tadi kan kayak, wah nongol dikit. Nongol banyak. lagi. Oke. Nah, mundur lagi. Baru dia Sama-sama kaget kan? kita juga kaget. Iya. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yap. Tapi masalahnya dari RRQ mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai Makanya sih jalan juga setelah hancurnya Alter Inner Turret yang Ego itu berseberangan menang di kayaknya arah untuk atas. game Dan pertama gitu. kalau ngeliat dari Alter Ego kan mereka Karena membawa atau assassin bisa yang punya jadi mobilitas cukup kencang juga Sri ya. atau Jadi sejauh ini menang benar-benar atau Ul. untuk Kedua game tim pertama memang benar-benar nurunin temponya. Web baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ketimbang. Ya hanya Apa, untuk bisa ngezoning timpang. aja ya agar tidak mendekat player dari Sama RRQ dan jago Ino. lawannya. Hati-hati
Karena jangan lupakan di sini juga ada Dairen dan Idong yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di paling depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harusnya udah mumpuni banget. Yang udah bisa menjadi follow up damage nantinya dari RRQ. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan ke arah purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Oke, cukup terhambat ya nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua muncul kali ini. Wah, Hijume benar-benar menjadi satu buah barricade yang begitu mengerikan loh. Federal Strike tadi dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini, karena cooldownnya juga kan lumayan cepat. Lumayan lah 20 detikan. Sembari juga menarik ulur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk ngintip oleh RRQ. Yap, dan itu dia Lord berhasil diabatkan oleh Alter Ego. Tapi Dreams berusaha untuk bisa pulang. Dreams sejauh ini berhasil selamat, tapi Rina yang masih berjuang udah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sekarang coba lihat Nino maju ke area terdepan untuk bisa mengeluarkan lagi karena Fist Crack-nya. Rina menjadi korban, tapi barusan ada Winter Craft di dalam tubuh dari Sun Sujin dan Sun Sujin berhasil untuk diabatkan 1-1. Ya, pertukaran antara kedua belah jungler, tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. kejar-kejar juga. Dan Sujin udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi. Winter Crown, tapi apa daya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan laning lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya, bakal jadi PR banget. Idok Jairen dibakal Ini rontok rontok seada-adanya. Seada-adanya bakal rontok tapi kembali Federal Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi RP-nya Entropy lagi menuju ke arah belakang dan mereka masih belum sempat untuk bisa menumbangkan karena satu best star yang ada di bagian atas. Iya tertinggal ya, tapi emang dari segi hit point-nya juga sedikit lagi. Base turret dari top yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap. Sulit pastinya. Ini high ground ada dua yang bisa dibilang ya. Dari Alter Ego iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi pengaruh banget ya. Siapapun yang maju, Dreams pasti bakal siap. Dengan ya catatan, kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan respawn time-nya ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari respawn time-nya. Tapi kan tetap itu menjadi sebuah catatan loh. Tadi terakhir 36 detik ya. Yap. Lumayan. Dan Rinsnya loh yang emang harus memanfaatkan bagian stack yang bisa dikumpulkan gitu kan. Untuk bisa mempercepat dari respawn-nya. Dan juga jangan lupakan ya, sepersekian detik itu penting banget kayak Penting tadi. banget. Split decision making yang barusan kita udah berkaca dari match 1. Nah akhirnya tamat gitu loh. Tamat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap aja. Keputusan demi keputusan, Wah. karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Sujin udah punya satu. Ada pertemuan terjadi. RP-nya tertangkap basah, apa yang terjadi? Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertemuan tersebut? Tapi bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka milikin. Hijume berusaha untuk bisa kabur. Dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Right, Harvey terculik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap, Oke. apa yang terjadi? Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arsi dan juga Nino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairen coba lihat pede banget untuk tetap maju ke area terdepan. Tapi sepertinya mereka harus mengikhlaskan Lord ini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Tapi 40. Kenapa? Ingat gak? Season lalu kita nge-cast 43 menit gara-gara apa? Gara-gara apa tuh? Nathan. Let's see ya. Let's see. Karena secara high ground defense ini untuk Alter Ego sangat-sangat kuat sih. Yep. Nathan, Farsa. Ini kuat banget. Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yep. untuk RV-nya. Dan itu bisa langsung nge-boost banget damage-nya ya. Apalagi karena Lord. Kita lihat aja. Kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yep. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Feeder Extract, siapa yang benar-benar bisa megangin juga ke arah RV-nya. Betul. Tapi sekarang Lordnya di bagian bawah. Udah dipegangin oleh RP sendiri. Iya.
Lord aja bocor gak sih? Udah Hilang. hilang selesai. Oh, kakak. Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairon. Tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya alter middle turret yang berdiri. Dairon Tank terkena satu buah tsunami slam. Ini menjadi kesempatan untuk alter ego. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya menyisakan 4 pemain saja. Dan kali ini konsil terdengar. Yap. Sebuah pergerakan dari Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisakah mereka menembus area pertahanan di RRQ? Satu besar dari bagian tengah. Mereka coba ingin ambil. Tapi Nedorem udah langsung dikeluarkan pula. Dan bahkan baru saja ada tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi hidup dengan satu Revelize. Entropy tadi. Ada Patrol Guardian. Dan monster kill didapatkan oleh Tay. Tapi Rinca berhasil langsung dihilangkan. Untungnya dari spawn time yang cepat dari Riz. Bahkan baru saja terlihat lagi ada Shadow Kill. Udah langsung disikat habis saja. Tapi damage yang terbagi. Ada satu Rhapsody tadi lebih gak connect karena siapapun. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menantang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Plat Shadow yang udah mau itu habis. lagi OP, Cok. Dan sekarang Hijume. Ya. Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa, mundur. Tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci Toy-nya. Tapi Toy bahkan gak ke-trigger dari Purify. Dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang kuat. Oke, ada Dairon yang kembali tertangkap. Tapi Nedorime kembali menyelamatkan rekannya. Dan mereka malah mendapatkan satu outer turret di area mid. Dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Outer middle turret yang akan membuat akhirnya nanti vision makin leluasa. Dan juga tidak apa men-trigger karena Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga. Ini RRQ kayaknya nggak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kayak menghampiri dengan sendirinya. Iya, karena dia tadi juga Arfi kayaknya sama Flicker ini ditahan-tahan banget ya. Sayang ya Flicker. Sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke, respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Oh, Yep. Ada satu tsunami slam langsung dikeluarkan apa tahu dia nggak connect karena siapa tapi Dairon. Instan. Gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Nedorem yang udah langsung ke trigger pula di area tersebut. Waktunya kau untuk pemain dari Alter Ego mereka berhasil untuk bisa mengamankan dan juga ke trigger. Karena satu skill yang begitu menyusahkan tapi Setsujin. Satu terakhir dan Setsujin berhasil langsung dihancurkan. Bagus sekarang Entropy dikeluarkan kembali tapi miss crack. Dan Toy, bisakah Toy selamat? Tapi Toy dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Hilanglah sudah, dikeroyok habis-habisan. Dan selesai game yang pertama Alter Ego. Alter Ego dengan cukup mengejutkan. Satu kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan di hari kemarin dengan gamenya menjadi tamparan yang luar biasa dan mental boost River Sweep kemarin menjadi acuan untuk bagaimana mereka tampil cukup lepas hari ini. Wow, aksi individual dari Hijume begitu memukau dari awal game. Aksi memukau dari 4 player lainnya begitu luar biasa. RRQ satu persatu berhasil diculik berkali-kali. Berkali-kali dan sepertinya di dalam kepala saya, lu jago banget Hijum. Pasti ya, Kodel win itu. Luar biasa, wow. Permainan begitu baik diperlihatkan. Itu dia, mentalitas yang begitu luar biasa. 5 game kemarin mereka sikat. Yap. Dan akhirnya sekarang hadir dengan sesuatu evaluasi, improvisasi yang baik. Tapi cukup harus tenang karena ini best of 5 series. Ini best of 5, Yap. tenang. Karena mereka udah start pemanasan duluan kan. Masih banyak round yang lain, masih banyak. RRQ kan baru game 1 ini. Iya, oke teman-teman ya. Santai dulu, relax dulu. Masih ada 4 game lagi kalau emang kepakai semuanya ya. Yes, dan memang dari awal ya bermain dengan tempo yang tinggi. Tidak seperti RRQ pada biasanya juga. Yap. Mereka ke bawah untuk fight terus-terusan. Ini benar-benar dihipnotis sama pemain-pemain Alter Ego tuh ya. Yap. Ayo ikutin tempo kami. Ya. Lupakan kalkulasi, mari kita bertarung. Iya, ayo kita adu mekanik saja. Tapi ya. Dan mereka berhasil tadi untuk bisa menghipnotis pemain-pemain dari RRQ. Tapi setelah ini, biarlah para panelis kita yang akan membedah apa yang terjadi sebenarnya di game yang